Sofia, lu Alicia ya? Iya. Hah? Kena mental? Kena mental gimana? Iya, jadi awal-awal masuk SMP tuh, aku tuh kena bully abis-abisan karena aku yang gendut lah. Terima kasih, Pak. Gerak tepat. Ya, Sofia. Ya, pintar sekali. Sofia, Bisa. Ngapain lu? Cuma mau ngajak buku yang baru. Lu mau nggak? Mama udah pulang belum ya? Semoga aja belum pulang sih, soalnya biasanya jam segini belum pulang. Sofia. Masih belum ganti baju juga. Apa sih? Kemarin. Lagian yang ngajar di kelas. Pemenang kejuaraan minggu ini diraih oleh Sofia. Beri tepuk tangan untuk Sofia. Selamat ya Sofia. Terima kasih, Pak. Jadi setelahnya sama dengan minus 5 dibagi minus 1 hasilnya berapa? 5. Kurang tepat. Ya Sofia. Ya, pintar sekali. Berhubung bel pulang sudah mau berbunyi, kalian boleh beres-beres terlebih dahulu. makasih Bapak. Pulang sekarang keburu mau pulang. Sofia. Bisa. Ngapain lu? Gue cuma mau ngajak buku yang baru. Lu mau nggak? Emang rumah lu di mana? Gue di Jalan Gang Masih. Lu di mana? Gue di Muhammad Toha. Berarti lu naik angkot dong? Ya, lu jalan. Ya udah, mau pulang bareng nggak? Ya udah sih. Berani banget tuh anak. Sikatlah besok. Gas. Gue lewatin aja ya. Kenapa lewat sini? Kenapa nggak nunggu angkotnya di depan aja? Enggak, soalnya gue lagi pengen jelasin aja. Ya nggak apa-apa nih beneran. Ya, Mau buat temenin nggak? nggak apa-apa, nggak usah. Nggak apa-apa. Ya. Dadah. Ya. Lewat dulu. Mama udah pulang belum ya? Semoga aja belum pulang sih, soalnya biasanya jam segini belum pulang. Aduh, hari ini tugas banyak banget. Ada MTK, IPS, Bahasa Indonesia juga. Lain kali gue kerjainnya malam aja dah. Sekarang gue mau istirahat dulu. Duh, ribet banget bos gua.
Kerjaan pakai acara lembur segala. Jadi pulang sore kan. Anak gua udah pulang belum ya? Awas aja ntar gua masuk, tuh anak malah tidur. Akhirnya sampai rumah juga. Nah kan, malah tidur tuh anak. Hei Sofia! Ya, Ma. Bukannya belajar, malah tidur. Mana belum ganti baju lagi? Ganti baju sana. Awas aja mama balik sini lagi kamu belum ganti baju. Tidur di luar. Ya, baru juga tidur. Tadi suruh belajar lagi. Masih belum ganti baju juga? Ganti sekarang. Sofia, belajar. Jangan tidur lagi. Iya, Ma. Duh, bosan banget sih gue. Setiap ada lomba, gue lagi yang dipilih. Kan mana sekarang tuh rumahnya sekolah gue lagi. Aduh, ternyata gini ya jadi anak yang selalu diandalin kalau ada lomba. Capek banget deh rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu kayaknya aku kenal deh. Loh, Sofia? Iya nih, gue Sofia. Lo Alicia ya? Iya, aku Alicia. Kita ketemu lagi, friend. BTW boleh duduk bareng nggak? Iya ya, boleh. Sini kita cerita-cerita. Kabar lo gimana, Sya? Udah 1 tahun lebih nih kita nggak ketemu. Kabar aku alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Aku sih alhamdulillah baik-baik aja sih ya. BTW ini lombanya mau jam berapa sih? Katanya sih jam 8. Oh, ya udah daripada kita nunggu lama di sini, mendingan kita sokin jalan-jalan dulu gak sih? Gaskeun. Oh iya, setelah kamu ada kurikulum mereka belum sih? Aku udah. Kamu udah belum? Aku juga udah sih. Berarti sekarang udah project dong? Iya. Projectnya tentang apa? Tentang bangunlah jiwa dan raga gitu. Oh, itu tuh tentang apa sih? Itu tuh kayak tentang ada senam, terus ada tentang yang nyambung sama kesehatan mental gitu. Maksudnya itu gimana? Kalau kesehatan mental itu contohnya kayak ada gangguan depresi, terus sakit mental, gangguan belajar, terus susah konsentrasi gitu. Oh, jadi aku mau cerita gak sih? Boleh? Emangnya mau cerita apa? Kalau boleh jujur,
Sebenarnya waktu pas di SMP aku kena mental juga. Maksudnya itu kena mental gimana sih? Iya, jadi awal-awal masuk SMP tuh, aku tuh kena bully abis-abisan karena aku yang gendut lah, terus banyak kurangnya gitu di mata mereka. Terus kamu sekarang gimana? Sekarang sih aku udah mendingan karena aku juga udah ngejalanin diet, terus juga aku udah konsultasi Konsultasi ke siapa? ke guru BK sama ke psikolog. Oh gitu ya. Iya. Duh, aku sakit perut. Kayak dulu yuk. Yuk. Akhirnya lombanya selesai juga ya? Iya, alhamdulillah nih. Ya udah, aku pulang duluan ya. Aku mau pulang duluan. Ya udah hati-hati ya. Dadah. Pulang apa diam dulu di sini ya? Sekarang. Heh, Sofia. Kenapa emang? Kalian nyari? Sini ikut gue. Kemana? Ikut gue. Penutupan. Jangan cepet, ya cepet ya. Diam saja. Heh, maksud lo apa? Kalau marah sama cowok gue? Jawab. Ada maksud lo? Hah? Hah? Apa sih? Kemarin lo pulang sama cowoknya Angel. Biar apa? Lo tau kan? Enggak. Nicholas itu cowok gue. Jadi lo gak berhak dekat-dekat cowok gue lagi. Gak usah dekat-dekat gue. Oh, berani lo sekarang? Hah? Terus kalau gue berani mau diapain? Wah, gila lo ya. Lo pikir gue takut sama lo? Hah? Apa lo? Lagian yang ngajar Nicholas bukan gue. Pede amat. Sekarang kalian mau ngapain? Hah? Pergi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat datang di podcastnya Kelana, a.k.a. podcastnya kelas 8A. Nah, di kesempatan kali ini, tim podcast 8A akan ngebahas permasalahan yang barusan ditampilin di film pendeknya 8A. Sebelumnya, kenalin, aku Kansadara Sambas. Aku aja Syakintania Putri. Aku Abe Gavin Aredi Putra. Aku Muhammad Alfal Zakwan. Aku Enggar Zanari Fabian. Dan aku Kaisa Mir Hashim. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari tayangan film pendek tadi dengan judul Enough, diceritain nih kalau Sofia tuh dapat banyak tekanan, terutama dari mamanya ini. Nah, menurut kalian, kenapa ya mamanya ngelakuin hal ini? Berdasar dari laporan hasil penelitian di bidang komunikasi dan juga psikologi yang dilakukan sama Ohio State University, kemudian dikaji oleh Bradley Basman, dinyatakan bahwa alasan orang tua memaksakan kehendaknya pada anak itu karena orang tua melihat anak sebagai bagian dari dirinya, bukan sebagai individu tersendiri. Jadi ya orang tua tuh berasa punya hak untuk ngatur kehidupan anaknya. Kurang lebih gitu sih guys. Terus nih ya, selain tekanan dari orang tua, kalau kita perhatiin, Sofia juga merupakan siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi pada akhirnya Sofia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk sekolahnya dengan cara memacu dirinya sendiri agar selalu bisa memberikan prestasi ke sekolahnya. Sayangnya Sofia ini kurang memahami kapasitas dirinya sendiri ya. Hasil hal positif yang dia lakukan akan berubah menjadi negatif karena pacuan yang melebihi batas kemampuan dirinya sendiri. Kondisi ini dikenal dengan nama studyholic. Jadi, menurut artikel yang aku baca dari The Conversation, ada orang dengan kondisi studyholic, di mana orang tersebut terobsesi belajar secara berlebihan. Intinya, terobsesi belajar dampaknya dapat mempengaruhi mental orang tersebut. Nah, kesehatan mental juga berpengaruh loh pada kesehatan fisik seseorang. Seperti yang dikatakan oleh seorang profesor dari
New York University yaitu Charles Goodstein menuturkan bahwa kesehatan mental itu berpengaruh pada kesehatan fisik karena itu tuh memicu pelepasan endokrin yang dimana itu tuh akan mengatur hormon dan mengatur sistem kerja dari organ tubuh kita. Nah, kayak contohnya nih, kalau seseorang itu mengalami stres, pasti ia juga akan mengalami sakit kepala. Nah, bener banget nih. Sesuai sama apa yang pernah aku baca dari Fakultas Geografinya UGM, ketika produktivitas seseorang berkurang, otomatis si penderita tuh jadi stres karena banyaknya tekanan dan ekspektasi yang perlu dia penuhi. Tapi, kita tuh bisa mengurangi si depresi ini dengan yang namanya pengelolaan stres. Cuma ya tetap disclaimer ya, pengelolaan stres tiap orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa kita samain pengelolaan stres satu individu dengan individu yang lain. Nah iya, selain itu juga ya, menurut artikel yang aku baca pula, bentuk pencegahan yang bisa kita lakuin adalah dengan menanamkan mindset empati ke diri sendiri. Dimulai dari kesadaran diri yang seharusnya lebih paham batas kemampuan dan kebutuhan setiap individu secara personal. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya terlalu over nge-push diri sendiri. Plus di dalam cerita ini, Sofia pun terlalu banyak memacu dirinya di dalam sekolah. Hasil, pihak sekolah pun harus menciptakan lingkungan yang support dengan melibatkan peranan orang tua. Dan kesehatan mentalnya juga harus diperhatikan agar siswa-siswinya pun terjaga. Itu semua juga didasari karena manusia merupakan makhluk sosial, di mana kita tetap butuh orang lain sebagai support system atau dukungan sosialnya, entah itu sebagai teman bercerita, teman bertukar pikiran, ataupun sekedar teman nongkrong. Yap, sesuai dengan pernyataan Kucino dalam bukunya yang berjudul Social Support and Physical Health, dikatakan bahwa dukungan sosial merupakan penerimaan seseorang dari orang lain berupa kenyamanan, kepedulian, dan penghargaan yang membuat seseorang itu merasa disayang, diperhatikan, dan ditolong. Menambahin juga dong, penjelasan kalian diperkuat dengan jurnal yang diterbitin Unimas buat dan Yayasan Pulih di websitenya mereka. Yang mana bisa kita ambil kesimpulannya kalau dukungan sosial yang nyata dan bersifat informatif juga keanggotaan itu mampu menurunkan angka stres remaja stadihalik, menurunkan tingkat kecemasan, hingga menjadi pembangkit bagi anak broken home. Oh, berpengaruh banget ya ternyata. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih bentuk pencegahan ke diri sendiri dan pentingnya lingkungan sosial. Aku mau nanya dong, sekiranya ada nggak ya event di sekolah yang diselenggarakan khusus untuk membahas dan berfokus sama siswa-siswi yang kelihatannya udah sangat berusaha yang terbaik buat sekolahnya? Bagus tuh, harusnya apa ya? Menurut aku bakal ada sih kalau misalnya kita adain event pekan prestasi yang memfokuskan perhatian ke anak-anak berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan tujuan supaya siswa-siswi ini tuh merasa lebih dihargai dan diakui perannya serta effortnya juga untuk sekolah. Bener nih. Sebagai salah satu pengurus OSIS, aku pun setuju banget kalau misalnya sekolah itu ngadain pekan prestasi. Karena udah pasti banget event ini tuh bakal bikin anak-anak lebih semangat untuk berprestasi, menyumbang piala, dan tentunya untuk terus berkarya. Selain mental health, pola asuh, dan study holic yang kita bahas tadi, kalian nyadar gak sih yang pasien Sofia dilabrak sama Angel tuh ada unsur bullyingnya? Emang ada? Ada ya? Menurutku ada ya unsur bullying dari scene Sofia yang dilabrak ini. Nah, unsur bullying yang dari scene Sofia dilabrak ini yaitu bullying verbal langsung. Nah, seperti dari salah satu jurnal yang aku baca yaitu jurnal Untan, bullying verbal langsung adalah bentuk bullying yang dimana si pelakunya ini akan memaki, menuduh, dan mempermalukan si korban di depan umum. Kayaknya ini diperkuat sama artikel Aku Pintar ID yang pernah aku baca deh. Jadi selain sebagai bentuk bullying verbal, ini juga masuknya sebagai bentuk bullying kontak langsung. Jadi biasanya si pelaku ini tuh memvalidasi si pembullying ini tuh untuk kemudian dia kata-katain, dia hujat, dia bully atas dasar cuma bercanda. Terus ketika nanti si pelaku protes atau mengeluarkan unek-unek dan keresahan hatinya ketika dia dibully, dia akan bilang si pelaku itu terlalu baperan. Nah, akhirnya si pembuli itu jadi merasa bahwa apa yang dilakukan tuh benar. Efeknya buat
Si korban adalah dia jadi trauma, nggak berani speak up, dan ujung-ujungnya malah jadi antisosial. So remember guys, kesehatan mental dan kesehatan fisik kalian itu sama-sama penting. Jadi kalau kalian butuh me time atau waktu sendiri itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian itu mengisolasi diri kalian sendiri atau gak mau bersosialisasi lagi. Karena itu bakal berdampak buruk bagi diri kalian sendiri ya. Jadi ingat ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik kalian itu sama-sama penting. Jadi yang perlu dijaga itu bukan cuma badan kamu, tapi juga dalamnya. Karena manusia itu sehat secara lahir dan batin. So, take care teman-teman semua. Bukannya kelas 8 yang kamuin, tapi kita udah di akhir waktu. Sekian dari kami. Pergi memancing ke Sungai Sela. Cakep. Bila dipancing di hari senja. Cakep. Salam diri dari podcast Fana untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!